lagi teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat dan penuh keberkahan untuk hari ini. Pertemuan ke-14 ini kalian akan membahas mengenai pemimpin perubahan. Siapa itu pemimpin perubahan? Lalu kepemimpinan yang seperti apa? Nah, pertemuan sebelumnya di pertemuan ke-13 kalian sudah sampaikan bahwa kita membahas yang namanya manajemen konflik, di mana kita bersama ketahui yang namanya perubahan pasti akan muncul bibit-bibit konflik yang harus diatasi. Nah, saat ini agenda pertemuan sekarang kita akan membahas siapa sih sosok pimpinan yang seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan sebuah perubahan agar mencapai 100% dengan apa yang sudah diagendakan atau yang direncanakan oleh perusahaan. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Sudah siap teman-teman? Yuk kita mulai perkuliahan hari ini. Ya, kita mulai perkuliahan hari ini teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pemimpin perubahan. Yang sudah kalian sampaikan di awal pada agenda hari ini, pemimpin perubahan, kita akan membahas kepemimpinan yang seperti apa yang tepat digunakan pada sebuah perubahan di perusahaan. Kemudian kalian juga akan berikan studi kasus terbaru, bahkan wacana berita terbaru yang harus diketahui teman-teman. Terutama karena kita di tengah pandemi, kita juga harus menyesuaikan nih contoh kasus sebuah perusahaan untuk mengalami sebuah perubahan, tentunya menuju perubahan yang terencana dengan baik. Nah, kita mulai di slide pertama. Karena kita membahas pemimpin perubahan, tentunya kalian di sini menampilkan adalah sosok baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini sosok pemimpin itu siapa sih? Nah, kita harus ketahui teman-teman, siapakah pemimpin sebuah perubahan atau siapa yang tepat untuk melakukan sebuah perubahan. Apakah teman-teman semua? Mungkin bisa jadi teman-teman 5 atau 8 tahun ke depan teman-teman menjadi salah satu orang yang memiliki dudukan sebagai pemimpin, bisa saja. Nah, ini beruntungnya pada kesempatan hari ini, perkuliahan hari ini, kita membahas nih mental-mental pemimpin yang baik digunakan di situasi sebuah perubahan perusahaan yang mungkin nanti bisa terpakai teman-teman semua. Nah, kita mulai di sini. Pemimpin perubahan adalah seorang pemimpin yang muncul mampu mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama ataupun bekerja secara bersama-sama menuju suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Nah, di sini kalian kutip penjabarannya atau pengertiannya dari Robbins tahun 96. Nah, ini mungkin kutipan-kutipan seperti ini nanti teman-teman juga bisa pakai untuk persiapan pada mata kuliah metodologi penelitian ataupun tugas akhir teman-teman dan skripsinya. Nah, di sini ada juga kemampuan pribadi yang memiliki keahlian khusus seperti mengambil sebuah keputusan secara cepat dan tepat, mampu memotivasi dan sanggup mendorong, mengajak, dan mempengaruhi orang lain berdasarkan ekspektasi ataupun penerimaan dari kelompoknya dan untuk mencapai tujuan organisasi menurut jadwal. Nah, di sini maksudnya poin pentingnya adalah seorang pemimpin itu harus mampu mempengaruhi orang lain ataupun orang di sekitarnya. Walaupun itu
kelompok atau di rumah atau di masyarakat, itu dia harus mampu nih memiliki ciri-ciri bisa mempengaruhi orang lain. Nah, di sini kita juga harus ketahui posisi pemimpin dan bos tentunya memiliki perbedaan. Nah, di sini Kak berikan informasi bahwa seorang pemimpin itu yang pertama, dia harus bisa mempengaruhi organisasi ataupun kelompok. Lalu yang kedua, dia harus mampu mengembangkan organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah fokus didasari rasa percaya diri atau PD. Sedangkan bos, dia hanya fokus pada sistem dan struktural saja, lalu menyadarkan pada diri dan struktur untuk membuat aturan kebijakan perusahaan. Tentunya sangat berbeda antara bos dan pimpinan, karena yang namanya pimpinan itu dia selalu mengayomi dan memiliki pengaruh besar nih terhadap orang-orang di sekitarnya. Tentunya nanti teman-teman akan lebih condong menjadi seorang pimpinan daripada ke bos ya, karena bos itu dia hanya fokus ke sistem tanpa melihat apakah kebijakan yang sudah dibuat itu baik untuk karyawan, bagaimana lalu sebab yang akan terjadi ketika kebijakan dibuat, akibatnya, dan nanti yang akan menangani kesalahan sebuah kebijakan kan kembali lagi adalah seorang pimpinan. Nah, di sini pimpinan pada intinya harus mampu mempengaruhi organisasi. Karena kita saat ini membahas sebuah perubahan perusahaan, tentunya pengaruh seorang pimpinan atau motor penggerak perusahaan itu kan seorang pimpinan, entah itu di bagian direksi, direktur, ataupun di bagian manajer pada masing-masing departemen. Pada masing-masing departemen yang dianggap pimpinan tertinggi adalah manajer, tentunya dia juga harus punya power nih, punya kekuatan dalam mempengaruhi organisasi ataupun mempengaruhi kelompok dalam satu departemen itu. Karena apa? Kekuatan mempengaruhi organisasi, kekuatan memiliki sebuah pengaruh itu nanti yang akan menuju jalannya proses sebuah perubahan itu menjadi berhasil. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Di sini kalian sebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan itu meliputi yang pertama, tingkat kematangan, lalu ada penilaian dan menilai sebuah pekerjaan, lalu latar belakang pendidikan dan pengalaman, gaya kepemimpinan, persepsi yang tepat. Ini semua harus dimiliki seorang pimpinan. Karena tingkat kematangan itu berdasarkan karena usia dan tingkat pendidikan ini saling berkaitan, apalagi ditambah dengan skill dan latar belakang pengalaman. Seperti di sini ya teman-teman. Nah, sedangkan gaya kepemimpinan, kita kembali lagi, gaya kepemimpinan ataupun kepemimpinan seseorang itu bisa terbentuk dari lahir ataupun terbentuk secara situasi ataupun bisa dibentuk karena kondisi tertentu. Nah, di sini ini semua lingkaran ataupun 5 aspek ini berpengaruh semua untuk menunjang yang namanya efektivitas pemimpin. Ketika seorang pemimpin ini memiliki 5 faktor ini berjalan dengan baik, wah, ini sebuah keuntungan sekali untuk perusahaan. Jadi nanti proses menuju perubahan yang terencana pasti akan berhasil dalam jangka pendek. Nah, ini yang tentunya harus dimiliki seorang kepemimpinan.
Selanjutnya, kalian juga sampaikan ya, karena di sini ada fokusnya ada gaya kepemimpinan juga. Teman-teman pasti sudah tahu yang namanya tingkat kematangan itu berdasarkan kedewasaan. Tidak hanya usia, tapi kedewasaan pola pikir juga berpengaruh untuk yang kategori tingkat kematangan. Lalu penilaian dalam menilai pekerjaan itu bisa dikatakan berdasarkan ilmunya ataupun pengalaman pekerjaan ditambah juga skill yang dimiliki. Kalau latar belakang dan pengalaman itu bisa saja dari ilmu pendidikannya, lalu kuliah jurusannya apa, selanjutnya keluarga seperti apa, keluarganya, rasnya, lalu juga dipengaruhi juga pengalaman kerja berapa tahun, pengalaman berorganisasi dari sekolah, dari tingkat SMP mungkin sampai perkuliahan itu juga mempengaruhi dalam kategori latar belakang dan pengalaman. Nah, untuk persepsi yang tepat, ini adalah cara menganalisa ataupun cara membuat rencana strategis untuk sebuah pengambilan keputusan. Nah, di sini tentunya seorang pemimpin itu harus mampu nih yang namanya persepsinya yang sangat tepat dalam suatu masalah. Karena ketika kita menanggapi situasi hal tertentu dibutuhkan yang namanya persepsi dari banyak pihak, dari banyak orang untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, sekarang untuk gaya kepemimpinan kita akan bahas di slide berikutnya karena ini penting banget teman-teman ketahui, apalagi pembahasan kita hari ini adalah pimpinan perubahan. Jadi untuk gaya kepemimpinan sengaja kalian jabarkan lebih banyak, lebih luas lagi karena gaya kepemimpinan ini juga sangat penting sekali mempengaruhi sebuah perubahan di perusahaan. Nah, di sini teman-teman ketahui gaya kepemimpinan itu ada banyak banget yang sudah ditemu atau yang sudah diteliti oleh ilmuwan. Di sini gaya kepemimpinan itu ada kepemimpinan demokratis, ada kepemimpinan otoritas, ada kepemimpinan delegatif, ada kepemimpinan transaksional, ada kepemimpinan transformasional, ada kepemimpinan karismatik, ada kepemimpinan birokrasi. Nah, kepemimpinan seperti ini tentunya di setiap masing-masing perusahaan itu berbeda-beda. Nah, ini bisa saja terpakai teman-teman nanti membuat tugas ataupun mengerjakan TA dan skripsi. Nah, ini nanti ketika teman-teman memang tema yang diangkat itu adalah pemimpin, pasti tidak lepas dari unsur yang sudah kalian tampilkan di sini nih, macam-macam dari kepemimpinan. Nah, di sini kalian akan mulai satu-satu untuk pengertian gaya kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin yang cenderung mengikut sertakan karyawan dalam mengambil keputusan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dan memandang umpan balik sebagai suatu kesempatan untuk melatih karyawan. Nah, kepemimpinan demokratis simpelnya apa yang disampaikan bawahan atau karyawan, dia akan merespon dengan baik karena apa yang disampaikan karyawan yang di lapangan itu bisa menjadi bahan untuk mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan seorang pemimpin yang memiliki karakteristik kepemimpinannya demokratis, dia akan mengambil sebuah poin tertentu ketika informasi yang disampaikan karyawan itu bisa dimasukkan sebuah kebijakan. Contohnya ketika karyawan produksi menyampaikan bahwa untuk mencapai target 1000, saya harus lari ataupun mengoperasionalkan mesin itu dalam hitungan 15 detik
ataupun 15 menit ya, 15 menit untuk mengoperasionalkan satu mesin. Nah, dalam satu mesin itu bisa berproduksi sekian. Nah, waktu untuk saya membersihkan sisa-sisa bahan supaya tidak ikut masuk ke kualitas produksi ataupun mempengaruhi kualitas produksi, saya harus memiliki kecepatan 5 detik untuk membersihkan salah satu bagian-bagian mesin. Nah, itu kan hal secara teknis yang dilakukan oleh karyawan operator. Di sini apa yang disampaikan oleh karyawan operator tentunya akan menjadi poin tertentu untuk mengambil sebuah kebijakan. Terutama tadi sudah disampaikan ada waktu yang harus dikerjakan, ada durasi waktunya diinformasikan, lalu ada kecepatan berapa berkaitan dengan target. Nah, ini juga menjadi hal yang diambil oleh pemimpin yang memiliki demokratis itu akan ikut bisa menjadi sebuah kebijakan dalam aturan produksi. Di sini, kepemimpinan otoritas yaitu menggambarkan pemimpin yang biasa cenderung memusatkan wewenang, menekankan metode kerja, membuat keputusan unilateral, dan membatasi partisipasi karyawan. Nah, demokratis tentunya kebalikan dari otoritas ini. Jadi otoritas ini dia harus mampu mengikuti aturan main dari seorang pimpinan. Pimpinan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh karyawan. Jadi ada yang namanya pembatasan partisipasi karyawan ketika teman-teman bekerja kepada seorang manajer yang memiliki pimpinan seperti ini. Di sini kalian juga berikan informasi kepemimpinan delegatif itu adalah gaya kepemimpinan yang kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain ini agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan lebih banyak diserahkan kepada bawahan. Ini menurut Pak Sumijo yaitu tahun 94. Nah, kepemimpinan delegatif itu dia tipe orang yang membebaskan karyawan untuk mengerjakan sesuatu hal. Nah, ketika era sekarang ini kebebasan apalagi ya, teman-teman kan sekarang banyak pekerja-pekerja kantoran itu work from home. Nah, lalu ketika pemimpin seorang manajer ataupun pemilik perusahaan menerapkan gaya kepemimpinan delegatif ini tentunya kurang tepat nih. Maka penelitian kepemimpinan delegatif ini dipatahkan lagi dengan nanti ada kepemimpinan yang berikutnya nih. Jadi kalau untuk yang kepemimpinan delegatif ini kurang disarankan ketika di masa pandemi seperti ini. Karena nantinya ketika bawahan ini memegang sepenuhnya atau semaunya sendiri, nanti target perusahaan bahkan kesehatan perusahaan ini akan terganggu karena akibat kepemimpinan yang delegatif seperti ini. Nah, di sini ini yang mulai terbaru nih, ini yang kalian sampaikan ya. Karena penelitian itu setiap tahun pasti akan berubah. Begitu juga penelitian teman-teman saat ini mungkin di perusahaan A, nanti hasilnya adalah ada pengaruh nih kepemimpinan delegatif terhadap kepuasan karyawan. Ternyata tahun berikutnya mungkin adik kelasnya atau sesama perguruan tinggi lainnya meneliti yang sama-sama di perusahaan, sama-sama temanya juga sama, judulnya juga sama, ternyata hasilnya juga beda. Nah, itulah sebuah seninya penelitian. Nah, dari kepemimpinan delegatif ini berubah menjadi kepemimpinan transaksional. Ini yang lebih terbaru nih. Kepemimpinan transaksional ini pemimpin yang memandu atau memotivasi para pengikut mereka menuju ke sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan, peran, dan tugas. Jadi untuk pemimpin yang transaksional ini
Dia lebih cenderung untuk memotivasi karyawan, tapi dia juga memberikan arahan ataupun memberikan kejelasan apa yang harus dilakukan karyawan untuk menyelesaikan target ataupun tugas perusahaan. Jadi di sini mulai ada keterbukaan. Ada keterbukaan, juga ada yang namanya informasi yang disampaikan karyawan itu bisa tertampung dengan baik pada manajer yang memiliki kepemimpinan transaksional. Jadi mulai ada keterbukaan di sini, ada komunikasi. Nah, ini lebih baik lagi ketika pemimpin yang seperti ini bisa dimiliki masing-masing departemen perusahaan, entah itu di operator atau produksi, lalu di pemasaran, di keuangan, untuk mencapai kesehatan dari perusahaan itu sendiri. Nah, dari kepemimpinan transaksional juga ada lagi nih, kepemimpinan yang ini lebih tepat dan terbaru, itu adalah kepemimpinan transformasional. Karena kepemimpinan transformasional ini menaikkan kesadaran dari para pengikut dengan menyerukan cita-cita dan nilai-nilai yang lebih tinggi seperti kebebasan, keadilan, perdamaian, dan kesamaan hak. Menurut Saros dan Sandora pada bukunya yang 2001 ini, pemimpin transformasional berusaha mentransformasikan dan memotivasi para pengikut dengan cara yang pertama, membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan. Yang kedua, meminta individu mementingkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah mengubah tingkat kebutuhan hierarki Maslow bawahan atau memperluas kebutuhan bawahan. Nah, di sini kalian jabarkan satu-satu bahwa yang paling baru untuk gaya kepemimpinan untuk di era sekarang ini yang kecanggihan teknologi sangat luar biasa ini, banyak perusahaan yang go public itu menggunakan seorang manajer itu pasti memiliki kepemimpinan transformasional. Nah, di sini tentunya pemimpin ataupun manajer dia pasti akan menyadarkan karyawan, entah itu dia membuat grup lalu meng-sharekan waktu seminar ataupun briefing, dia memutarkan video motivasi. Nah, itu salah satu trik untuk menyadarkan pentingnya hasil suatu pekerjaan kepada karyawan dari hanya menyetelkan video setiap briefing. Lalu berikutnya adalah setelah memotivasi melalui video, dia juga memberikan arahan yaitu untuk mementingkan kepentingan dari target perusahaan tentunya. Di sini pada saat briefing bisa juga disampaikan untuk target nanti ketika tercapai akan mendapatkan uang tambahan berapa ratus ribu katakanlah seperti itu, ataupun berapa juta untuk bulan ini. Nah, itu juga harus disampaikan ke karyawan agar dia gejolak ingin selama 8 jam di perusahaan saya harus maksimal. Nah, itu yang harus dimunculkan waktu briefing, sehingga di sini ada komunikasi yang terbentuk, akhirnya kepentingan perusahaan atau tim dalam satu departemen itu tercapai. Nah, sedangkan untuk mengubah tingkat kebutuhan, teman-teman sebelumnya atau mungkin di perkuliahan ya kalian jabarkan hierarki Maslow itu yaitu segitiga. Yang namanya hierarki itu segitiga, di mana tingkat jabatan itu yang kebutuhan pertama adalah kebutuhan manusia akan gaji, upah, lalu kebutuhan
dasar dari makan, gaji, lalu naik lagi setelah kebutuhan dasar, naik ke kebutuhan yang namanya pengakuan, di mana pengakuan itu setelah kebutuhan dasar dari sandang, pangan, papan itu terpenuhi semua, pasti kita akan naik ke tahap berikutnya, yaitu naik ke sebuah pengakuan, di mana pengakuan itu harus ada nih hasrat. Nah, ini yang dinamakan kebutuhan hierarki Maslow ya teman-teman. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kenapa pemimpin itu atau manajer itu harus mampu nih mengubah tingkat kebutuhan? Jadi, di sini dituangkan ketika manajer itu memiliki kepemimpinan transformasi, kan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan itu kan berupa bisa terpenuhi karena gaji. Nah, sedangkan sebuah pengakuan atau apresiasi itu juga harus diberikan. Nah, cara diberikan di perusahaan itu salah satunya dari ada agenda setahun sekali pemberian karyawan terbaik, lalu apresiasi kepada karyawan yang telah mencapai target, mendapatkan bonus ataupun jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu salah satu bentuk pengakuan akan hasil yang dicapai. Nah, bentuk pengakuan ini tentunya sudah melewati yang namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar sudah terpenuhi, baru perusahaan harus memikirkan yang namanya kebutuhan sebuah posisi di pengakuan. Nah, itu untuk pengertian yang C, teman-teman. Kita lanjut. Slide berikutnya ini, kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk perubahan. Nah, tentunya kepemimpinan transformasional dari beberapa kepemimpinan yang sudah kalian sampaikan, dari demokratis, otoritas, lalu delegatif, transaksional. Nah, yang paling berpengaruh dan paling tepat untuk saat ini adalah kepemimpinan transformasional, di mana kepemimpinan ini memberikan inspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai sasaran daripada kepemimpinan diri jangka pendek serta pencapaian aktualisasi dari keamanan, kebebasan. Pada ini menurut BAS 90 dan BUK 98. Nah, kepemimpinan transformasional, mungkin para pengikut ini merasakan ada ataupun muncul tingkat kepercayaan dan keyakinan terhadap apa yang disampaikan kebijakan perusahaan, lalu muncul juga kekaguman terhadap sosok pemimpin atau sosok manajer itu sendiri, muncullah kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Nah, di sini ada beberapa hal atau cara untuk menjadi pemimpin transformasional, yaitu pertama, mendorong dan meningkatkan kesadaran pentingnya dan bernilainya sasaran yang akan dicapai dan menunjukkan rasa percaya diri. Ini ada motivasi seorang pemimpin manajer yang memiliki karakter kepemimpinan transformasional, dia selalu mendorong, memotivasi, oke, nggak apa-apa, mungkin ada bahasanya, lanjutkan saja sebaiknya. Nah, itu bahasa-bahasa yang biasanya digunakan seorang pemimpin ya, ketika dia mengayomi ataupun mendengar dari keluhan karyawannya. Nah, berikutnya yaitu mendorong karyawan nih untuk mendahulukan kepentingan kelompok dari kepentingan pribadi. Sama ya teman-teman, yang sini meningkatkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi seperti harga diri. Nah, harga diri ataupun sebuah pengakuan ini yang tadi dia jabarkan sebelumnya. Nah, ini poin penting. Bentar ya, kalian benahi dulu untuk PPT-nya supaya teman-teman jelas juga nih, lebih nyaman apa yang kalian sampaikan ya.
Oke teman-teman, ini udah saya benahi. Masih kepotong ya, itu sebetulnya yang ini adalah peran pemimpin. Setelah kita tahu macam-macam kepemimpinan, lalu teknisnya cara untuk memotivasi, dan ternyata gaya kepemimpinan yang paling tepat di era sekarang ini adalah kepemimpinan transformasional. Kita berikutnya harus tahu nih peran pemimpin. Di sini sudah ada kurva yang akan mempermudah teman-teman. Yang pertama, ini arahnya, yang atas ini ada keluar organisasi, yang ini maksudnya kalian adalah ke dalam organisasi ya. Ini dalam organisasi. Lalu yang ke arah kanan, ini masa depan, yang sini masa sekarang. Nah, pemimpin yang memiliki kepemimpinan transformasional, dia akan memiliki 4 aspek ini, bisa terpakai semua, tergantung situasi dalam permasalahan yang muncul. Nah, di sini ketika pemimpin transformasional ini dia memiliki permasalahan yang dibawa oleh karyawan, tentunya itu berada pada masa sekarang. Nah, masa sekarang karena ini keluhan yang dibawa oleh karyawan adalah, benar kalian perbaiki supaya teman-teman lebih nyaman, biar tidak salah persepsi. Ini ke dalam. Oke, sudah. Ya teman-teman, nah ini ketika kepemimpinan ini menghadapi situasi ada keluhan karyawan karena permasalahan yang dibawa ataupun terbawa ke dalam ruangan perusahaan, lingkungan perusahaan, tentunya masa sekarang ini X-nya di sini, Y-nya yaitu keluar organisasi, karena masalah yang dibawa entah itu masalah dengan pertemanan ataupun dengan keluarga yang sudah kalian sampaikan juga berkaitan dengan konflik ya, manajemen konflik itu kan masalah bisa saja muncul dari mana, eksternal dan internal. Nah, misalkan yang terbawa itu masalah eksternal, nah di sini yang harus dilakukan peranan pemimpin adalah dia harus mampu nih menjadi penasihat, menjadi negosiator ataupun menjadi jubir. Jadi tergantung situasi permasalahan. Nah, di sini juga ketika masa sekarang ini sebuah perubahan itu ternyata ada konflik atau muncul dengan salah satu SPS atau Serikat Pekerja Nasional SPN. Nah, di sini nanti tugas seorang pemimpin, dia juga harus mampu nih yang namanya negosiator dan menjadi jubir perwakilan perusahaan. Lalu yang ke sini, ketika saat ini perusahaan ataupun karyawan mengalami keluhan akan upah, keluhan akan fasilitas perusahaan, maka di sini pemimpin harus mampu meng-coaching ataupun memberikan arahan apa yang terbaik di kurva nomor 3. Nah, di sini untuk kurva berikutnya, kurva nomor 2 ini X dan Y-nya yaitu pada masa perencanaan. Karena yang mana ketika X dan Y-nya ini mengarah ke visi dan strategi, tentunya ini yang dibahas adalah nilai-nilai dasar perusahaan. Nilai-nilai dasar perusahaan ini sangat sensitif. Nah, yang mempengaruhi di sini atau munculnya kalau di yang masa sekarang ini mungkin dari masyarakat, lingkungan sekitar, bisa juga aturan dari pemerintah ada di sini. Nah, sedangkan untuk mencetuskan ataupun permasalahan karena nilai-nilai dasar perusahaan berkaitan dengan visi dan misi itu
berdasarkan dari investor. Aturan dari investor bisa juga datang karena musibah alam, bencana alam, lalu bisa juga aturan terbaru dari pemerintah. Nah, semua ini berkaitan di kurva kedua dan kurva nomor 4 ya teman-teman. Selanjutnya, kalian harus sampaikan juga studi kasus. Untuk yang terbaru, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan Bapak Erick Thohir. Nah, di sini kaitannya dengan pemimpin perubahan karena beliau ini telah menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang ke-9. Yang kita tahu, Bapak ini sering muncul di berita-berita infotainment ataupun berita di segala channel yang disiarkan di televisi ya. Nah, di sini Bapak Erick Thohir ini berkaitan dengan pemimpin organisasi ataupun kepemimpinan Bapak Erick Thohir ini ketika yang pertama dia menjadi negosiator restruktur dalam organisasi BUMN. Sekarang ini beliau juga menjadi coaching untuk para muda milenial untuk melakukan inovasi. Nah, di sini beliau juga dalam kepemimpinannya memiliki yang namanya konsep subholding BUMN atau perbaikan nilai-nilai dasar pada BUMN untuk menjadi lebih efektif dan efisien di sini. Lalu ataupun di sini bisa juga terbuka di sini ya teman-teman. Ternyata Bapak Erick Thohir ini juga untuk kepemimpinannya beliau menjadi perubahan merger bank syariah yang sudah dilakukan, perampingan ataupun penggabungan saham dalam BUMN yang mungkin salah satu BUMN ini kurang berkembang, lalu untuk melakukan efektivitas maka beliau melakukan sebuah rencana perubahan yang terencana untuk menggabungkan saham. Nah, ini maksudnya di sini merger bank syariah ya teman-teman contohnya. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi. Ini yang kemarin kasus terbaru mengenai swab ya. Di sini swab palsu ternyata Bapak Erick Thohir sampai pecat yaitu Direksi Kimia Farma di bagian diagnostikannya. Direksinya dipecat karena teman-teman gimana nih kepemimpinannya Bapak Erick Thohir? Nah, ini Kak Lia tampilkan aja ya informasi untuk berita terbaru supaya teman-teman juga update perkembangan dari manajemen perubahan, contoh realnya sekarang ini. Dan ini Kak Lia juga tampilkan karena Bapak Erick Thohir ini adalah salah satu contoh pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional teman-teman. Nah, ini Kak Lia tampilkan beritanya yang terupdate. Mungkin teman-teman kemarin asik bermain media sosial ya, padahal kita sebisa mungkin itu update teman-teman. Bentar Kak Lia tampilkan supaya teman-teman bisa membaca secara bersama-sama ya mengenai kasus swab ini, karena ini seru banget teman-teman. Serunya jadi Bapak Erick Thohir ini membuat kebijakan yang membuat hampir semua orang itu jadi kaget nih, karena selama ini menteri-menteri BUMN ini tidak seperti Bapak Erick Thohir ya, kasus suap. Nah, kalian tampilkan di kameranya teman-teman nih, di layarnya teman-teman. Bentar ya, bentar lagi nih. Oke, ini udah mulai. Gimana teman-teman, udah tampil? Udah tampil ya. Nah, di sini teman-teman ini ya, yang ini dari Kompas, buntut kasus antigen bekas Bapak Erick Thohir pecat seluruh direksi Kimia Farma.
Nah, di sini disampaikan bahwa berdasarkan informasi Kompas, Bapak Erik menegaskan seluruh BUMN terikat pada kesepakatan bersama untuk bertindak profesional sesuai dengan core value yang dicanangkan, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini beliau, ini kan teman-teman bisa ketahui ya, ini adalah nilai-nilai dasar yang beliau pegang dalam menjalankan jabatan menjadi Menteri BUMN, teman-teman. Nah, amanah itu atau nilai-nilai yang dia pegang karena kasus ini akhirnya dia membuat kebijakan yaitu pemecatan untuk jajaran direksi. Nah, di sini juga disebutkan Bapak Erik pun menjelaskan ada kelemahan secara sistem untuk membuat antigen bekas dapat terjadi. Nah, ini teman-teman dampak luas bagi kepercayaan masyarakat. Nah, ketika Kak Lia hubungkan dengan apa yang tadi Kak Lia sampaikan, pada poin tadi ya, ketika berkaitan dengan sekarang dan berkaitan di luar organisasi, salah satunya adalah kepercayaan masyarakat ini. Nah, beliau ini memegang teguh nilai-nilai organisasi, akhirnya membuat sebuah kebijakan yaitu memecat jajaran direksi. Nah, ini hal yang sangat luar biasa ketika beliau ini benar-benar profesional dan serius nih menangani kasus swab ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman juga harus baca ya informasi seperti ini, karena ini ketika teman-teman tahu informasi yang berkaitan dengan tesis skripsi teman-teman ataupun TA teman-teman, misalkan teman-teman sekarang lagi membuat yang namanya penilaian kinerja karyawan. Nah, teman-teman juga harus sambungkan nih berita informasi terbaru itu siapa saja, lalu menteri-menteri yang perempuan itu siapa saja. Nah, kemarin Kak Lia sempat membuat penelitian untuk tugasnya itu berkaitan dengan kepemimpinan seperti Bu Susi, lalu yang Menteri Luar Negeri. Nah, itu juga harus disampaikan karena berkaitan kepemimpinan ya, teman-teman. Jadi tidak hanya seperti mencari buku referensi saja, tapi teman-teman juga harus update supaya apa yang disampaikan penelitian skripsi teman-teman itu bisa dikategorikan penelitian yang update. Nah, ketika teman-teman bisa menyesuaikan skripsi yang update ada berita terbarunya, nah itu menjadi poin penting nih. Nanti teman-teman bisa mudah mendapatkan nilai A karena itu berita terbaru yang diteliti. Itu teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Jadi untuk tugasnya nanti Kak Lia sematkan di Siakat ya. Semoga apa yang sudah kalian sampaikan hari ini mengenai kepemimpinan perubahan itu yang tepat seperti apa, lalu ada beberapa banyak pilihan dari gaya kepemimpinan, lalu sudah kalian juga berikan gambaran informasi terbaru dari sosok pimpinan saat ini seperti Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno. Wah, itu sangat luar biasa sekali untuk gaya kepemimpinan dan ilmu yang dimiliki. Jadi teman-teman kalau memang ada rencana nih ingin membuat penelitian mengenai kepemimpinan, nah beliau-beliau ini bisa dimasukkan nih dalam mungkin bab landasan bab satunya teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat untuk hari ini ya. Jadi besok pertemuan ke-15 mungkin Kak Lia akan memberikan rangkuman dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan materi ini. Terakhir adalah materi pemimpinan perubahan.
Nanti kita bahas dan ulas bersama di pertemuan besok 15, dan selanjutnya adalah ujian akhir. Nah, semoga bermanfaat. Kak Lia pamit dan sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.